Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Repi Herpiana. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok yaitu terdiri dari Esi Lestari, Nisa Lutfiani, dan saya sendiri. Di sini kami akan membahas materi tentang kolaborasi media digital dengan bimbingan dan konseling. Adapun materinya yaitu pengertian kolaborasi, pengertian era digital, pengertian bimbingan dan konseling, korelasi BK dengan era digital, dampak era digital terhadap bimbingan dan konseling, peran konselor terhadap era digital. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Esi dengan pembahasan yaitu pengertian kolaborasi, pengertian era digital, dan pengertian bimbingan dan konseling. Pada Esi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pertama tentang kolaborasi era digital dan bimbingan dan konseling. Pengertian kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses bekerja sama untuk menularkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Apapun bentuk dan tempatnya, kolaborasi meliputi suatu pertukaran pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator. Nah, kolaborator itu sangat penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah. Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama atau interaksi atau kompromi beberapa elemen yang terkait dengan individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Next. Pengertian era digital. Era digital adalah era atau keadaan kehidupan di mana kehadiran teknologi maju dapat mendorong segala aktivitas untuk menunjang kehidupan. Selain itu, era digital hadir untuk menggantikan teknologi masa lalu dengan menghadirkan teknologi yang lebih modern dan praktis. Untuk menangani perkembangan teknologi ini, kita perlu membuat rencana yang sangat matang. Next. Yang ketiga, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dapat disebut sebagai pemberian pertolongan atau bantuan, dan konseling dapat disebut sebagai bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang fokus utamanya adalah memberikan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kolaborasi era digital dengan bimbingan dan konseling maksudnya adalah kerjasama era digital atau teknologi dengan layanan bimbingan dan konseling yang sering dilakukan pada umumnya, seperti layanan bimbingan dan konseling menggunakan media digital yang bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu korelasi BK dengan era digital yang akan disampaikan oleh Nisa. Pada Nisa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk memaparkan materi tersebut. Nah, materi yang saya akan jelaskan yaitu korelasi bimbingan dan konseling dengan era digital. Pengembangan media bimbingan dan konseling adalah usaha kreatif individu untuk menghasilkan sebuah perubahan yang mampu menjembatani atau penyampaian peserta didik, bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan untuk menangkap pesan dengan tepat. Salah satunya guru BK memanfaatkan media sosial supaya siswa dapat melakukan konsultasi secara online dengan memanfaatkan aplikasi sosial media. Nah, guru korelasinya dengan bimbingan dan konseling yaitu guru BK pada era digital saat ini harus memiliki kreativitas dan kemampuan
untuk memanfaatkan perubahan pada era digital. Salah satunya, guru BK bisa membuat media layanan BK agar dapat menyesuaikan dengan pengalaman belajar siswa pada era digital. Nah, guru BK tidak hanya dituntut untuk menangani kenakalan remaja di sekolah saja, namun guru BK saat ini harus mampu membantu siswa dalam mencapai karirnya dan berprestasi atau aktif dalam pengembangan jiwa sosial siswa. Guru BK dengan memanfaatkan teknologi di saat ini dapat berfungsi sebagai perantara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa di dunia maya. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Kita lanjut saja materi selanjutnya, yaitu dampak era digital terhadap bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next. Derasnya arus informasi akibat kemajuan teknologi, informasi membuat dunia semakin mengglobal. Artinya, tidak ada batas waktu dan tempat. Disadari atau tidak, harus diakui bahwa percepatan arus informasi, internet ataupun media online, ini memberikan dampak positif dan negatif yang tidak bisa dihindari. Dampak positif era digital antara lain, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Lalu yang kedua, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online, yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu yang ketiga, sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Lalu yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun dampak negatif era digital yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya antara lain yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Lalu yang kedua, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain, atau juga menurunnya moralitas. Lalu tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Misalnya seperti selain mendownload e-book, tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan dan lain-lain. Lalu yang keempat, ancaman terjadinya pikiran pintas, di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Sekian, materi selanjutnya yaitu peran konselor terhadap era digital yang akan disampaikan oleh Nisa. Kepada Nisa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk memaparkan materi. Nah, peran konselor terhadap era digital itu ada 6. Yang pertama, memberikan informasi melalui website tentang berbagai informasi, baik informasi tentang program studi, karir, dan peserta didik setiap maupun layanan pengembangan bakat dan minat. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan instansi, perusahaan atau lembaga untuk memberikan wawasan kerja sesuai dengan potensi dan keahlian siswa, sehingga siswa memiliki masa depan studi dan karir yang cemerlang. Yang
ketiga, memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta media interaktif yang mudah diakses oleh siswa, di antaranya film, video, atau games, dan sebagainya. Yang keempat, layanan BK yang bersifat kuratif dengan sistem e-counseling atau electronic counseling. Layanan dengan sistem ini bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Nah, lalu bisa menggunakan aplikasi seperti Twitter, WhatsApp, Instagram, atau Google Classroom, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan media. Dengan menggunakan media atau sarana yang mendukung dan disukai siswa seperti LCD, proyektor, laptop yang terkoneksi internet. Yang terakhir yaitu melakukan layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan rangka pengembangan potensi siswa secara optimal. Nah, jadi kesimpulannya, peran konselor terhadap era digital, yaitu layanan bimbingan dan konseling diarahkan pada bagaimana membekali siswa dengan karakter-karakter unggul yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat mengantarkan siswa menuju masa depan yang cemerlang. Lalu, pemanfaatan teknologi di zaman globalisasi menjadi sangat relevan ketika diterapkan dalam kegiatan layanan BK. Oleh karena itu, hal ini diharapkan menjadi efektif untuk membantu siswa dalam pengembangannya secara optimal dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman tanpa terpengaruhi oleh pengaruh negatif dari kemajuan zaman tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Penyampaian materi telah selesai, maka dari itu materi yang kita bahas akan kami simpulkan. Maka kesimpulannya yaitu semakin canggihnya media digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Namun, di samping itu, semakin banyak pula kejahatan yang terdeteksi. Untuk itu, perlu solusi bijak dalam memberikan sebuah informasi ataupun layanan. Media bimbingan konseling secara sederhana dapat dimaknai sebagai alat bantu atau perantara yang dapat digunakan oleh konselor dalam memberi layanan bimbingan dan konseling. Guru BK pada era digital saat ini harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif dalam dalam membawa perubahan pada era digital sehingga dapat menghasilkan sebuah perubahan yang mampu menjembatani penyampaian pesan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.